Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kepadanya kita serahkan seluruh urusan, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan darinya. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sebagaimana di flyer yang telah dibagikan, kita akan membahas tentang adab dalam berdoa. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengapa doa kita belum diijabah. Itu salah satu poinnya, belum terpenuhinya syarat dikabulkannya doa. Belum dikabulkannya doa itu ketika syaratnya tidak dipenuhi, salah satunya adalah tidak atau belum menerapkan adab-adab ketika seseorang berdoa. Maka kita akan bahas secara khusus tentang adab dalam berdoa, yang insyaallah jika nanti memungkinkan kita akan bahas 5 poin biidznillah ta'ala. Jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a Arsyadallahu wa iyyakum. Sebelum kita membahas poin itu, kami perlu ingatkan kembali dengan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Al-Bazzar serta Abu Ya'la, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah anjuran bagi seseorang untuk berdoa. Kalaulah misal dia berdoa dengan objek A belum diberi objek itu, maka ketahuilah ada 3 kemungkinan dari diijabahnya doa yang sedang dia panjatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watihi laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ihda thalasin." Tidaklah seorang muslim yang mereka memohon, yang mereka berdoa dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ismun, selama doa itu bukan dalam rangka untuk melakukan atau mendapatkan sebuah dosa, wala qati'atar rahim, atau tidak dalam rangka memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu ihda thalasin, kecuali dari setiap doa yang dia panjatkan akan Allah beri salah satu dari 3 kemungkinan. Ya, jadi kalau kita ini berdoa, Pak,
Mungkin kita berharapnya A, tapi kenapa kok A belum diberi? Kita meminta kepada Allah B, tapi kenapa kok B menurut kita belum diberi? Maka kata Rasulullah, selama doa yang dia panjatkan bukan dalam rangka ada unsur dosanya, bukan dalam rangka untuk memutus tali silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu dari 3 kemungkinan ijabah doa atau kemungkinan doa yang dia lakukan. Yang pertama, imma yaj'alahu bida'watihi. Yang pertama, Allah memberikan secara langsung atau proses tertentu setiap apa yang dia minta. Seseorang menikah, kemudian dalam salah satu doanya, ya Allah, semoga saya segera memiliki keturunan laki-laki atau perempuan, yang penting sehat normal. Maka doa itu tidak mentang-mentang sore minta, pagi punya anak. Justru ini bahaya. Maka ada di situ 9 bulan 10 hari baru diberi atas apa yang dia minta. Nah, ketika dia meminta A, diberi A, berarti objek permintaan dari apa yang dia minta langsung dia beri. Sampai sini rata-rata manusia sadar, alhamdulillah doa saya diijabah. Saya berdoa anak saya agar lulus di tahun ini, kemarin lulus ikut wisuda, bahkan nilainya komlut. Nilainya masuk 3 besar, bahkan terbaik di kampus tempat anak saya kuliah. Nah, ketika dia meminta itu, kemudian diijabah itu, berarti kemungkinan yang pertama telah Allah berikan, dan masing-masing setiap sa'il, setiap orang yang meminta, setiap orang yang berdoa sadar, oh, doaku sedang dikabulkan. Ya, ya Rabbi akraman, ya Rabbku sedang memuliakan diriku. Namun kemudian Allah, atau yang kedua, jika dia belum diberi apa yang dia minta, maka kemungkinan yang kedua, imma yuakhiruha lahu fil akhirah, atau yudakhirahu, atau Allah akan menyimpan baginya pahala nanti di akhirat setiap doa yang dia panjatkan. Jadi Allah akan simpan, Allah akan akhirkan pahala dari setiap doa yang dia panjatkan. Nah, kalau ini Pak, ini butuh hati yang jernih. Ya, kenapa? Karena dia sedang meminta A, tapi kok rasa-rasanya saya belum diberi A. Saya meminta B, sepertinya kok B itu belum Allah karuniakan. Itu Allah sedang menghimpun untuknya sebagai simpanan pahala di akhirat nanti. Nah, sampai nanti ketika kita bertemu dengan Allah, sesuatu yang digambarkan itu adalah pahala yang engkau berdoa, kemudian aku akhirkan sehingga menjadi kebaikan, silahkan diambil itu. Ya, disinilah kemudian kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah berdoa, ya, anak saya yang pertama sudah menikah, sudah jalan 2 tahun, kenapa nggak punya momongan ya Rob? Saya sudah kangen untuk gendong cucu, tapi ini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, anak saya belum juga engkau karuniai anak, belum juga aku engkau karuniai cucu. Padahal setiap doa yang dia panjatkan, anaknya atau bapaknya, ibunya atau suaminya atau istrinya, maka Allah akan menghimpun pahala atas apa yang dia minta karena doa yang dia panjatkan. Ini kita butuh Pak, butuh husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Makanya Rasulullah selalu berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zonna. Janganlah salah seorang di antara kalian itu kelak meninggal dunia kecuali pastikan dia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sakitnya sebentar, kesulitannya sebentar, setelah itu meninggal, potensi melakukan, ya,
suuzon itu kecil. Tapi kalau sakitnya lama, Pak, ya Allah, saya ini udah 5 tahun kok nggak mati-mati, ya Allah, saya sudah nggak kuat lagi di atas muka bumi ini. Untung malaikat nggak ngomong, memang lu bekalnya sudah cukup, kok pingin segera untuk meninggal dunia. Ya tentu kenapa orang itu belum meninggal dunia? Pertama, rizkinya memang belum habis. Yang kedua, bisa jadi dengan rasa sakit yang sedang dia rasakan itu menggugurkan setiap kesalahan yang dulunya pernah dia lakukan. Pak, kalau kita mau jujur, saya ulangi, kalau kita mau jujur, sebenarnya rahmat Allah itu begitu luas. Kenapa begitu luas? Seseorang itu dari umur 15 tahun, katakanlah dihitung balik terakhirnya itu 15 tahun, kemudian dia melakukan ibadah betul-betul baik sampai umur 60 dia meninggal. Berarti kurang lebih 45 tahun dia ibadah dengan baik. Seharusnya kalau kita menghitung dengan hitungan matematik, dia nanti di akhirat juga cukup 45 tahun di surganya, setelah itu dikeluarkan. Kenapa? Karena dia hanya beribadah 45 tahun. Tapi faktanya tidak. Faktanya manusia nanti ketika masuk surga itu yang akan diperdengarkan, ya ahlal jannah ya ahlal jannah khuludun wala mauta. Wahai penghuni surga, masuklah kamu di dalamnya kekal dan tidak akan pernah merasakan kematian untuk selama-lamanya. Itulah kenapa Pak Rasulullah pernah berpesan, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga ketika mengandalkan amal ibadah kalian. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku juga, kecuali Allah mengkaruniai aku dengan rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi Pak, kalau kita ini beribadah 5 tahun, 10 tahun atau kurang dari itu atau lebih darinya, kemudian nanti dengan karunia dari Allah kita meninggal husnul khotimah, ya kalau ditimbang kebaikannya agak ngeri sedap juga Pak. Ya, kita ini sholat katakanlah husuk-husuknya sekitar 7 menit. Ya, 5 sampai 7 menit ini sudah bagus. Dengan zikirnya ya itu katakanlah sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, kita hitung ukurannya 10 menit. Dikali 5 itu 1 hari dia sedang berinteraksi dengan Allah hanya 50 menit saja. Berarti 23 jam plus 10 menitnya itu kita tidak tahu sedang apa. Makanya butuh niat yang baik agar menjadikan setiap doa yang kita panjatkan menjadi kebaikan di akhirat. Nah, kemungkinan yang ketiga, kalau tidak segera Allah kabulkan segera atau Allah himpun baginya pada akhirat, atau yang ketiga bahwa imma ayusarrif anhu minasu'i mislaha, atau dengan doa itu Allah akan palingkan, Allah akan hindarkan dengan keburukan semisal doa yang sedang dia panjatkan. Ya Allah Pak, saya mintanya apa, tapi kenapa A itu tidak segera diberi oleh Allah? Ternyata kita meminta A, tapi ternyata dengan doa itu Allah menghindarkan keburukan dari diri kita berupa B. Ya, kita meminta B kepada Allah, bukan B yang diberi, tapi Allah hindarkan keburukan bernama C. Cuman kan kita nggak tahu Pak. Ya, jadi saya ini sudah berdoa, kenapa ya setiap selesai sholat fardu saya berdoa, mengangkat tangan, nanti adabnya ada. Salah satu adab berdoa itu mengangkat tangan. Sudah mengangkat tangan, sudah memuji Allah, tapi kemudian kenapa tidak dikabulkan? Sebenarnya mungkin tidak dikabulkan secara permintaan kita, tapi Allah sedang hilangkan dan palingkan dari dirinya keburukan semisal doa yang dia panjatkan. Oh, ini kalau kita memahami ini Pak, pokoknya kita harus berdoa. Makanya saya kemarin ada yang bertanya, Ustadz, sebenarnya doa itu apakah kita niatkan ibadah atau doa itu kita memang betul-betul meminta sesuatu? Maka saya katakan memang doa itu ada dua, ada doa ibadah. Doa ibadah itu apa Pak? Ya pokoknya saya berdoa kepada Allah, jika dikabulkan alhamdulillah, jika tidak maka setiap doa saya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian doa yang kedua memang dia sedang meminta.
Meminta apa? Mungkin untuk dilancarkan usahanya. Meminta apa? Agar proses ya belajarnya anak yang kita miliki dipermudah dalam proses pembelajarannya, dalam proses kegiatan belajarnya. Maka di saat itu sebenarnya dia sedang meminta. Jadi imma diberi atau tidak, yang penting kita berdoa, itu akan dihitung pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya rahimakumullah, kita harus tahu bagaimana adab dalam berdoa itu. Yang pertama ya disebutkan di kitab yang saya kutip, yang pertama memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin. Terus baru kita mengangkat tangan kita berdoa. Kita ini kadang-kadang doa tidak menyebut Allah, pokoknya langsung pinginnya itu begitu minta langsung keinginannya terijabah. Ya, justru ada doa tertentu yang tidak mungkin seperti itu, Pak. Kalau seperti itu minta hari itu langsung diberi detik itu, justru akan timbul fitnah. Kita bukan siapa-siapa. Hari ini Pak Damai kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi ya gubernur Lampung. Oh, ini sekarang dia nggak ada tahu siapa dia minta saat ini, besok jadi gubernur. Justru yo akan menjadi sesuatu yang ya rancu. Makanya setiap permintaan itu Allah tahu kapan waktu diijabahnya. Maka salah satu adabnya, mulailah beribadah, berdoa, memuji Allah subhanahu minimal alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah, atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Majmu' Zawaid ya, yang dikutip oleh Imam Al-Haythami ya, mengutip dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa yang diminta kepada Allah, yang dia panjatkan kepada Allah, mahjub, akan tertutup, akan terhijab, hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin, sampai ketika dia berdoa itu bersolawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini kadang-kadang kita ini membahas sesuatu yang sepertinya tidak perlu dibahas. Ada saudara kita yang sholawatnya tanpa menggunakan siyadah, tanpa menggunakan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, silahkan ya, berdasarkan teks hadis seperti itu. Tapi ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sebagai bentuk ihtiram, penghormatan kepada Rasulullah. Ya, kita manggil gubernur langsung namanya saja tanpa menyebut Pak, itu kan ya wagu, enggak sopan. Ya, sebutin nama gubernur itu enggak sopan, maka kita butuh Pak. Begitu juga Rasulullah mengatakan, kenapa kita pakai Sayyidina meskipun Rasulullah tidak menjadi itu sebagai bentuk akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga silahkan. Ya, yang bahaya kan nggak pernah sholawat. Yang sholawat pakai siyadah boleh, enggak juga boleh. Ya, kecuali pada lafaz azan mungkin supaya kita khurujun minal khilaf, jangan menggunakan Sayyidina, asyhadu alla ilaha sayyidina. Nah itu nanti malah panjang. Ya, lafaz azan biarkan seperti itu, tapi ketika di luar azan atau lafaz-lafaz yang sifatnya umum, maka mulailah dan akhirilah setiap doa itu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap doa yang dipanjatkan itu mahjub, akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia kabulkan, sampai doa itu diawali dan diakhiri dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa ali Muhammadin, dan kepada keluarga ya Rasulullah. Ya, apalagi pada malam Jumat, pada hari Jumat itu kita memperbanyak ya solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
Rasulullah pernah mengabarkan seorang yang bakhil itu. Siapa mereka? Bukan orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya, tapi orang yang pelit adalah dzukirtu indahu ya walam yusalli alayya. Orang-orang yang ketika namaku disebut kepadanya, dia tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang bakhil itu Pak, yaitu ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menggunakan singkatan? Ya, kalau di Indonesia Muhammad SAW, kalau di Arab menggunakan solam, so la ain kemudian mim, itu bacanya sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Arab biasanya disingkat menjadi solam. Kalau tulisan Indonesia SAW, ya. Jika bisa sempurna ditulis itu lebih utama. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tulisannya kecil tapi orang bisa membacanya, itu lebih utama. Namun kalau ketika disebut Rasulullah SAW, orang sudah tahu itu maksudnya sallallahu alaihi wasallam, juga ada ulama yang membolehkan. Ya, paling utama ya ditulis sempurna ya Pak. Tapi kan ada keadaan tertentu, kadang-kadang kadang-kadang Rasulullah SAW. Itu kan orang semua tahu itu bacaan sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan makna lain ya dari ejaan bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau orang sudah tahu ketika Rasulullah SAW dibaca sallallahu alaihi wasallam, juga itu diperbolehkan. Termasuk Allah SWT, subhanahu wa ta'ala. Kalau saya senang pakai Allah ta'ala, jadi pendek dan itu sudah pas. Kalau SWT, lah nanti kalau yang nggak tahu, Allah SWT berfirman. SWT apa? Nggak tahu. Nah, perlu dijelaskan maksud SWT ya, sallallahu atau salatu wassalam. Jadi lebih enak kita pakai yang pendek, Allahu Ta'ala ya. Tapi kalau menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala ditulis secara sempurna, itu lebih utama. Terus gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, jika bisa ditulis sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala bisa, itu lebih utama. Dan kalau tidak salah di beberapa laptop atau komputer dengan memencet ini kemudian keluar itu lebih utama. Allah azza wa jalla, ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya tinggal bagaimana pembacaannya. Kemudian yang kedua, setelah kita memuji Allah kemudian berselawat sebelum berdoa, yang kedua, berdoalah di saat lapang, berdoalah ketika kita sedang keadaan bahagia. Itulah Pak kenapa salah satu diijabahnya doa itu ketika seseorang berdoa ketika kapan? Berbuka puasa. Kenapa? Karena pada umumnya manusia ketika berbuka puasa itu lalai kepada Allah. Dari pagi nggak makan nggak minum, begitu dengar dung 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 langsung pinginnya gaspol, lupa berdoa. Padahal di saat itu Masya Allah, ketika dia berdoa berarti dia berdoa dalam keadaan syada'id, dalam keadaan yang susah, pingin minum tapi dia tetap menahan dirinya, atau minum dulu sedikit baru kemudian berdoa. Maka ini termasuk adab dalam berdoa. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya, dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, man sarahu ayastajiballahu inda syada'id wal qurab falyuksrid du'a fir rakhai. Siapa yang ingin agar Allah mengijabah doa dia di saat syada'id, di saat kesulitan, wal qurab, di saat kesedihan, falyuksrid du'a fir rakhai, hendaklah dia memperbanyak berdoa kepada Allah di waktu lapangnya. Ya, kalau waktu lapang berdoa ini luar biasa Pak. Kenapa? Kebanyakan orang itu berdoa kepada Allah ketika susah.
Pas naudzubillah min dzalik giginya sakit baru ya Allah tobat ya Allah. Kalau sehat itu lupa doa. Makanya kadang Allah memberi sakit kepada si fulan fulanah dengan sakit tertentu, dengan itu dia ingat Allah. Nah, agar kita ketika sulit, ketika sedih berdoa mudah diijabah oleh Allah, maka perbanyaklah doa ketika kita sedang lapang. Ya, dalam kitab Taisirul Khallaq fi ilmil akhlak disebutkan salah satu doa yang disunnahkan, dianjurkan untuk mengangkat tangan adalah ketika akan makan. Kenapa? Pertama, selain dia dianjurkan untuk mengeraskan bacanya, yang kedua dengan mengangkat tangan itu bisa mengingatkan orang lain supaya dia berdoa kalau sebelumnya dia lupa dari berdoa. Nah, selain itu saya termasuk yang mengamalkan ketika makan tidak hanya Allahumma barik lana fima razaqtana, tapi ditambah doa yang lain. Kenapa? Karena itu di saat waktu-waktu yang roho, waktu-waktu lapang, waktu-waktu yang bahagia. Sehingga ketika kita memperbanyak doa di waktu-waktu kita sedang lapang, insya Allah nanti ketika kita susah, ketika kita sedih, doanya segera diijabah oleh Allah, minimal diberikan oleh Allah kesabaran untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau mau makan itu Pak, ya, misalnya kita hanya pakai riwayat Bismillah, silahkan. Kalau saya cuma Bismillah Ustadz, karena hadisnya Samillah, ucapkan Bismillah. Ya, kalau Allahumma barik lana itu enggak ada riwayatnya Ustadz. Bukan enggak ada, mungkin belum terkaji. Ya, oke, kita pakai riwayat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah itu Bapak boleh Pak mendoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa kebaikan yang lainnya, karena itu waktu ketika seseorang sedang lapang. Umumnya manusia ketika sedang lapang itu lupa kepada Allah, kok dia meminta, nanti ketika dia sempit Allah akan mengingat ya dirinya. Nah, jadi tapi kalau doanya jangan panjang-panjang juga ya. Doanya sampai 1 halaman. Yang lain sudah selesai makan, kita baru amin loh, sudah tinggalan ya. Yang lain sudah selesai. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, salah satu adab dalam berdoa yakni mengangkat kedua tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu malu ketika hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepadanya kemudian kembali dalam keadaan hampa, tidak dikabulkan. Nah, termasuk kesunahan ya menurut Imam An-Nawawi selesai doa itu mengusap wajah. Ya, mengusap wajah sebagaimana yang diriwayatkan. Jadi cara mengusap wajah itu ya, jadi ada 2 cara ya. Setelah amin ya seperti ini ke bawah saja. Ini cara yang pertama, atau cara yang kedua ya, seperti ini kemudian didorong ke kanan ya, kanan kiri. Nah, jadi sampai sini kemudian di kanankan. Jadi 2 riwayat dari mengusap ya, mengusap wajah itu boleh. Bapak pakai yang mana, lurus saja boleh, atau lurus kemudian ditarik ke kanan dan ke kiri tangannya. Nah, ini termasuk kesunahan, sesuatu yang dianjurkan ketika seseorang dalam berdoa. Adabnya adalah selesai berdoa itu mengusap ya wajahnya. Ya, tapi ada keadaan tertentu yang tidak mesti dilakukan. Ya, apa misalnya seperti keluar kamar mandi itu tidak harus. Ya, karena keluar mandi itu kan doa pendeknya gufronaka. Kalau dalam riwayat yang panjang Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi fahassin farji minal fawahishi. Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah bersihkanlah hatiku dari sifat nifak. Fahassin farji minal fawahishi, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan zina. Fawahish itu jamak dari fahishatun. Ya, dalam
terjemahan atau syarahnya yang dimaksud fawahish adalah perbuatan zina. Nah, kalau keluar kamar mandi tidak mesti mengusap wajah, tapi ada doa tertentu selesai sholat, ketika berbuka puasa, ya, kemudian ketika melakukan doa secara umum, maka itu silahkan saja. Atau dipimpin oleh seorang ustadz, seorang kiai, ya, pemuka agama, selesai amin kemudian mengusap juga silahkan, karena itu termasuk adab. Adab itu kesempurnaan dari sebuah doa. Kemudian yang keempat adalah memilih waktu yang mustajab, dan salah satu waktu yang mustajab, Pak, antara azan dan iqamah. Ya, jadi antara azan dan iqamah, ad-du'a bain azanain la turad. Doa antara azan dan iqamah la turad, tidak akan ditolak oleh Allah. Masya Allah ya Pak. Jadi kalau kita lihat ini timernya, 30 detik lagi iqamah. Ya sudah, Bapak berdiri saja, angkat tangan, berdoa. Kalau kita sholat qobliyah atau sebelum iqamah, takutnya nanti mengganggu yang lain. Ya, sudah ngerti timernya kan lama. Paling yang agak pendek itu maghrib. Karena maghrib itu dalam fikih disebut fardul mudhayya, kewajiban sholat fardu yang dia waktunya sempit. Tapi yang saya tahu rata-rata sholat yang agak panjang iqamahnya itu subuh. Ya, subuh atau isya. Subuh itu Pak, kalau secara fikih boleh 5 menit maju sebelum waktunya khusus subuh. Sekarang subuh misalnya jam 4:25, katakannya seperti itu. Maka jam 4:20 itu secara fikih sebenarnya mereka boleh azan. Tapi kalau misalnya di masjid tertentu itu biasa memutar tahrim. Tahrim itu assalatu wassalamun alaik, nah gitu, atau memutar murotal, itu juga sudah cukup bagi mereka. Yang dimaksudkan 5 atau 3 menit sebelum masuk subuh itu boleh azan kalau tidak ada ibtidaknya, kalau tidak ada permulaan sebelum waktu azannya. Nah, atau dia azan cuma sekali. Kalau azannya 2 kali, itu kan 1 jam sebelum waktu subuh mereka azan. Apa fungsinya kok boleh dicepatkan? Kalau ada yang mungkin kesiangan atau perlu mandi junub, mereka ada spare waktu lebih lama. Ya, jadi kalau kami sedang acara dengan Syekh Nuruddin itu subuhnya kita jam 5 ya, lewat 20 atau lewat 15. Ya, jadi komatnya itu sekitar 20 menit ya dari ba'da azan itu. Ya, kenapa? Ya memang mengambil pendapat itu mungkin beliau ketika kita daurah seperti itu. Kalau kita rata-rata sekitar 15 menit. Selesai azan la ilaha illallah itu timer menunjukkan 15. Ya sudah, kita tepati itu. Timer itu memang Rasul bersabda, al-adzanu haqqul muadzin wal iqamatu haqqul imam, ya. Azan itu adalah hak seorang muazin yang mengumandangkan, sementara iqamah itu haknya imam yang memerintahkan. Jadi kalau misalnya Pak, imam sudah ngomong aqimus shalah, ada orang yang masih sholat Pak, itu muazin sudah boleh untuk iqamah, tidak usah mengatakan Pak lagi qobliyah Pak. Tidak apa-apa. Nanti yang qobliyah tadi boleh membatalkan, karena idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ketika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Maksudnya sholat fardu. Jadi fikihnya seperti itu. Lah Ustaz, timer itu kan bukan imam, timer itu alat bantu. Nggak usah kita sebut bid'ah. Kenapa? Itu alat bantu. Oh, 1 menit lagi iqamah. Sepertinya cukup waktu saya untuk qobliyah karena ngambil fardunya saja. Silakan. Jadi timer itu fungsinya bukan sebagai imam, tapi sebagai membantu memudahkan imam untuk mengambil jeda. Ini 5 menit lagi nih. Oh, ya. Jadi imam itu bagusnya Pak datangnya agak terakhir. Termasuk yang kadang-kadang kita mungkin perlu juga diingatkan, termasuk khotib Jumat itu Pak. Yang paling afdol, saya kira ini jarang di seluruh masjid, sepertinya jarang. Yang paling afdol itu Pak, imam datang
Bukan duduk Pak, tapi langsung naik mimbar. Tapi masalahnya setengah 12 khotibnya belum datang, takmirnya tengok kanan, tengok kiri, ustadznya mana ini. Ya kalau emang seperti itu, ada dua kemungkinan, imamnya datang lebih awal atau ada tempat bagi imam yang tidak masuk ke masjid. Nah, jadi mungkin di sebelah sana khusus untuk imam yang datang, nanti ketika masuk baru masuk langsung ke atas mimbar. Tapi di sini belum ya Pak ya, ada tempat di sini ya khotib. Kenapa? Ya karena galau juga ya kalau misalnya Pak Sabarudin ya, ini kemana nih ustadznya belum datang gitu ya. Ya, jadi takmir ya kalau seperti itu tidak apa-apa, kita ngambil umumnya. Kalau pada mazhab Syafi'i itu imam atau muazin atau khotib itu datang ketika masuk waktu. Tapi karena kita tidak menggunakan itu tidak apa-apa. Kurang lebih sekarang kan jam 11 kurang 10, 12 kurang 10 misalnya. Ya sudah, sekarang setengah 12 imamnya atau khotibnya sudah datang untuk ya membuat takmirnya itu nyaman. Karena kan repot, masjid jamaah masjid doa untuk hari ini kita tidak jadi Jumatan karena khotibnya tidak datang. Terus kita sholat zuhur, wah saya langsung viral itu. Ya, padahal kan di antara kita mungkin boleh nggak Pak kalau seperti kasusnya setelah betul-betul nggak ada takmir juga maaf mungkin nggak mampu, nanya di antara jamaah ada yang bisa khutbah, boleh tidak seperti itu? Kalau memang betul-betul pengurusnya itu tidak ada yang bisa misalnya, atau bisa tapi mungkin sedang tidak fit, boleh menawarkan itu atau memilih salah satu jamaah yang dianggap mampu. Jangan sampai masjid Ad-Doa yang mungkin 800 orang lebih ketika Jumatan diganti dengan sholat zuhur karena khotibnya tidak hadir. Ya, jadi ini masjid Ad-Doa ini tahun 2026 khotibnya sudah disusun Pak. Oh, Masya Allah, padahal belum tentu masih ketemu 2026 tapi jadwalnya sudah ditulis itu. Baik, kemudian yang terakhir, alhamdulillah masih cukup. Adab dalam berdoa yang kelima adalah merendahkan suara ketika berdoa antara terdengar atau seperti berbisik. Jadi adab berdoa itu sama seperti ketika kita sholat. Sholat itu Pak, bacaan kita yang mendengar semua kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Jadi gitu, tidak terlalu keras. Kecuali ada hajat tertentu, kemudian ada imam, ada ustadz yang membacakan secara jahar, yaitu diperbolehkan. Berarti dia tinggal mengaminkan saja, imamnya mengeraskan supaya didengar oleh jamaah. Tapi kalau kita doa sendiri, itu adabnya merendahkan suara, ya kira-kira kita yang mendengar suara kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan Allah mengijabah setiap doa yang kita berikan kepadanya, yang kita panjatkan kepadanya, dan kelak ya setiap apa yang kita panjatkan menjadi pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.